Kenapa po? 10 itu maksudnya. Aat, mana Aat? Ya, Ibu. Udah belum memberian? Belum memberi posisimu di mana? Sudah, Ibu. Berapa Aat taruhnya? Posisimu di mana Aat? Halo Aat, Halo, Ibu. Tisha. Berapa posisimu? Posisi 7, Ibu. Oke, posisi 7. Baik teman-teman, ya. Sekarang luar biasa. Ada yang memberi 1, tetapi ada juga yang memberi 10. Ya. Pertama Ibu ingin tanya dulu yang memberi 1. Mengapa Pak Miswar ya dan Pak Haryanto Pak Pak Miswar dulu ya berkomentar. Mengapa posisi 1? Ini, Bu. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Oh, apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Terdengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, Pagi. alasan kenapa saya memberi posisi 1 adalah karena saya melihat besaran angka dari 1 sampai 10 itu bukan dari nominalnya, tapi saya melihat itu sebagai satu proses dan saya memilih 1 karena bagaimana saya menempatkan Pancasila sebagai dasar atau sebagai landasan terhadap bagaimana diri kita menjalani keseharian kita seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Meletakkan di posisi 1 karena sekali lagi diulangi. Maaf Ibu agak tadi. Ya, karena saya tidak melihat, setelah saya melihat gambar tadi 1 sampai 10, saya tidak melihat itu apa, sebagai dari besaran nominalnya, tapi saya melihat itu sebagai suatu proses dari 1 sampai 10. Jadi saya memilih angka 1 karena saya menerapkan Pancasila di posisi pertama atau sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oh, Ya, jadi seperti itu. maksudnya Itu. begini, Ibu taruh 1 sampai 10 ya dalam menjalankan kehidupan dari kehidupan sehari-hari kita benar, Miswar, Iya. bahwa ideologi Pancasila itu kita sudah laksanakan seberapa besar ya. Kalau Ibu Oh, mau letakkan posisi itu dari 1 sampai 10. Nah, oh iya. jadi makanya Ibu tanya kenapa kau meletakkan 1? Atau Oh ya. mungkin iya tadi Haryanto juga Ibu lihat 1 ya. Iya Ibu, Apa alasanmu? saya satu juga karena Apa alasanmu? sepemahaman saya tadi itu mungkin dalam kehidupan prioritas Pancasila di urutan keberapa? Pemahaman saya tadi prioritas Pancasila di kehidupan dalam menjalani kehidupan saya prioritaskan di nomor 1 Ibu.
karena sudah memuat sikap dan perilaku sebagai bangsa Oh, Indonesia dalam oh, kehidupan sehari-hari. bukan. Jadi bukan. Oh iya iya. Bukan. Maksudnya begini. Tadi kan Ibu pertanyaannya ya. Bagaimana Anda menerapkan Pancasila sebagai ideologi? Artinya maksudnya apa? Pancasila yang sudah kalian laksanakan dengan sempurna ya? Atau belum? Bisa contoh Ibu ya. Mungkin saja pada si musyawarah dan mufakat kadang Ibu biasa tidak sepakat ya. Ya, oke. Jadi mungkin bisa dirubah lagi ya posisinya. Mungkin kalau satu terlalu anu ya, artinya kalian baru mau start ya. Baik, Ibu ingin bertanya ke ke Agus ya. Ke Pak Agus posisi 5. Mengapa pada posisi tengah? Silakan Pak Agus. Terima kasih Silakan Pak kesempatan. Agus. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu untuk penerapan eh, nilai-nilai Pancasila itu menurut saya kalau untuk saya pribadi masih belum maksimal, terutama di masalah pekerjaan dalam suatu instansi. Kadang memang di Pancasila selalu contoh ya Bu ya, untuk di Pancasila kadang memang di apa ya, untuk sila keempat khususnya itu bisa bermusyawarah, berdemokrasi. Kadang di suatu instansi memang karena beberapa kebijakan selalu kita hanya bisa menerapkan aturan-aturan dari atas. Makanya kadang hanya kita bisa bersifat reversibel atau mengikuti saja. Kadang hati kecil ingin memberikan saran, ingin memberikan masukan, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu juga. Cuman secara pekerjaan tetap kita memenuhi atau mementingkan utama untuk kepentingan masyarakat sendiri. Terima kasih. Untuk maksimal tetap saya masih belum sempurna menjalankannya, tapi berusaha untuk lebih sempurna lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Agus, sekarang Ibu ingin tanya yang 10 dulu. Pertama sama Meike. Silakan Meike. Iya, terima kasih Bu Since. Jadi saya juga tadi mungkin sedikit kurang memahami pertanyaan, tetapi saya memilih posisi atau nilai 10 itu di posisi paling sempurna kalau untuk penempatan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena saya pikir di Pancasila itu sudah memuat aturan-aturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia. Namun jika pertanyaannya itu mengenai bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mungkin untuk saya sendiri belum bisa mencapai posisi yang ke-10 karena tentunya banyak nilai-nilai dari Pancasila itu yang belum bisa saya terapkan secara maksimal. Contoh tadi mungkin menyambung dari Dokter Agus yang katakan tadi di dalam lingkungan kerja mungkin kita agak susah untuk melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena jujur saja setiap pemikiran orang itu berbeda-beda. Jadi kadang kita merasa sebenarnya pendapat dia tidak sejalan dengan saya, tetapi karena hal-hal tertentu mungkin saja kita menerima atau mungkin kita tidak berani mengeluarkan pendapat. Saya kira begitu, Bu. Mungkin posisi saya kalau untuk penerapan mungkin ada di 7 atau 8. Terima kasih. Oke, terima kasih Meike. Jadi Sama-sama, Ibu. kita perbaiki ya. Jadi sekarang Ibu ingin pendapat lagi dari Dr. Agung. Juga komentar
terlempar keluar ya. Untuk list, silakan list. Posisinya 9, hampir sempurna. Silakan list Baik, komentarnya. terima kasih Bu. Mungkin di sini saya memilih posisi 9 karena tapi untuk penerapannya sepertinya belum. Di sini saya seperti Mega tadi, saya mengira untuk memposisikan Pancasila itu di posisi keberapa. Tapi untuk penerapannya saya juga belum menerapkan Pancasila secara sempurna karena seperti di kehidupan yang sehari-hari yang dilakukan belum bisa menerapkan ideologi Pancasila itu secara sempurna. Oke, terima kasih Lis. Terima Ya, kasih. lanjut coba. Kalau uang 8. Masih ada lagi yang sehingga belum selesai. Apa komentar? Silakan Wandi, komentarnya 8 nilai yang kau berikan. Oke, terima kasih atas kesempatan Ibu. Saya memilih angka 8. Jujur saja dari 5 nilai-nilai Pancasila itu, dari 5 itu, untuk ketuhanan yang Maha Esa tentunya keimanan seseorang pribadi masing-masing harus melaksanakannya. Yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya juga sudah bersikap adil tentunya. Dan untuk persatuan pada seluruh masyarakat Indonesia, saya tidak pernah memilih-milih temanku dalam bersosialisasi. Semua saya anggap sama. Cuma dalam poin 4 nih, Ibu, yang saya agak belum maksimal. Kalau untuk menghormati segala keputusan yang dibuat oleh pemegang kebijakan tertinggi, oke, saya menghormati semua keputusannya, Ibu. Cuma untuk menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, tentunya sebagai masyarakat umum, kita juga harus kritis, Ibu. Menyikapi segala kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti itu, Ibu. Saya rasa cukup sekian, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Wandi. Tadi karena Agung terlempar keluar, silahkan Pak Dr. Agung. Mengapa Ya. Bapak meletakkan 10? Apa Mohon komentar? maaf sebelumnya tadi Bu karena masalah jaringan jadi terlempar keluar. Tidak apa-apa. Jadi kalau Itu maklum itu. untuk tadi kan yang saya pahami dari pertanyaannya bagaimana kami memposisikan terhadap ideologi Pancasila. Jadi kalau di sini saya menempatkan angka 10 karena ini sebagai nilai tertinggi karena kan untuk penempatan di mana Pancasila itu kan sebagai ideologi negara yang sudah istilahnya dirumuskan dari pemimpin-pemimpin bangsa terdahulu, di mana nilai-nilainya masih dan sangat relevan untuk kehidupan sampai dengan sekarang. Jadi kalau untuk diposisikan terlepas dari ketidaksempurnaan kita dalam menjalankan nilai-nilainya, saya tetap memposisikan sebagai prioritas nilai tertinggi di angka 10 berarti Bu. Oke, berarti Dr. Agung sudah menerapkan dengan baik. Semua itu dengan baik. Maksudnya kian apa kian Mohon maaf Ibu, suaranya ini kalau di saya tadi putus-putus. Ya, jadi maksudnya Ibu berarti Dr. Agung sudah mengimplementasikan, ya,
Ya, kalau untuk saya, ideologi Pancasila itu kan untuk diimplementasikan terlepas dari masih banyak mungkin kekurangan dalam pelaksanaannya, cuman tetap kita sebagai warga negara menempatkan Pancasila itu sebagai ideologi tertinggi. Oke. Ibu ingin lagi bertanya, sebagai calon pegawai negeri sipil, bagaimana reaksi saudara jika Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dilebur dan tidak dijadikan lagi sebagai landasan ideologi negara? Apakah Anda setuju? Coba komentar Asniar, apa setuju? Asniar? Tidak setuju, Bu. Oke, tidak setuju. Kalau Ella, setuju? Ella, apa komentarmu dengan Tidak setuju, pernyataan Bu. tadi? Tidak setuju. Karena jelas kita akan bercerai tentang memegang Setuju kedua juga, ya? Ya, tidak. Kalau baik. Intinya sebagai maaf. Maaf, Ibu salah ya. Ibu kalau mau share kembali sudah bagus suaranya Ibu. Halo? Putus-putus Maaf, Ibu. Ibu. Bisa didengar? Putus-putus, Ibu. Suara Ibu sudah bisa didengar dengan baik? Masih putus-putus, Ibu sudah Sudah, klik. Ibu. Tadi Ibu lupa mengklik kembali ya. Soundnya. Baik. Sekarang sudah Sudah? bagus ya. Sekarang Bagus ya, sudah mudah-mudahan bagus, sudah Ibu. bagus. Tadi Ibu lupa mengklik. Keterusan tadi ya. Waktu putar video Ibu lupa. Nah, jadi kita lihat di sini ya, bahwa negara Indonesia tidak cukup diperankan oleh saja. Maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan luar tentara. Itu kata Jenderal Sudirman. Ya, pemimpin kita masa lalu sudah memahami itu dengan baik. Bahwa bukan cuma tentara saja yang harus, ya, pemerintah yang lainnya, bukan hanya tentara. Itu kata Bapak Jenderal Sudirman. Mereka sudah memikirkan itu, bahwa tidak cukup hanya tentara yang akan menjaga dan mempertahankan negara kita. Nah, mari kita lihat lagi di sini. sudah 6 lewat dia juga. Ibu Stinja keluar ya? Halo, Bapak Ibu, suaranya Ibu Stinja enggak kedengaran? Iya Pak, sepertinya Ibu Sinci Iya, keluar. Putus Pak suaranya tadi Stinja, Pak. itu ya bacanya ya? Sinci. Iya, mantap. Kita cari tahu dulu.
Oh iya, ada info ini jaringan di tempatnya Ibu Stinci ada masalah sedikit ini ya. Tadi ada saya sampaikan di sambil menunggu Ibu Stinci masuknya. Tadi ada saya sampaikan di grup untuk nama peserta, silakan dikoreksi ya. 128 garis datar kelompok sama nama ya. Untuk memudahkan kita kalau misalnya ada yang keluar dari kelompok, gampang mencari tahu memasukkan ke dalam breakout room ya. 18 garis datar. Tahu ya cara merubahnya ya. Kemudian nanti itu ya belajar cara masuk ke breakout room tadi banyak sekali yang belum bisa, mungkin sekitar 15-an orang tadi belum tahu cara masuk di breakout room. Nah, keluar betul Ibu Stinci. Nanti masing-masing kelompok bikin grup WA sendiri ya. Atau sudah ada? Untuk kemudahan dalam mengerjakan tugas kelompok, dalam membuat jadwal pertemuan coaching dengan pembimbing, kemudian saling mengingatkan pada saat ada jadwal pembelajaran di Zoom ya. Kemudian apa? Ya nanti hal lain nanti saya sampaikan setelah pembelajarannya. Ibu Mika Ini terbalik saya kayaknya namanya. suara saya, Ibu Stinja ya kedengaran Bu? Pak Iwin? Iya ya keluar kedengaran Bu? Oh sebentar. Kayaknya Ibu. Ibu keluar. Pak Irwin. Iya Bos.
Ibu, Ini jaringan Palu atau saya, saya Terus siapa ya? Ikutin juga dia. Anu dia kepala ketua itu. Iya. Hah? UPT. Ini yang perempuan. Iya. PT-nya anu ya. Belum. Belum ya. halo, iya iya, suaranya ibu kedengaran tadi, Irwin? tapi tapi suaranya, Kok bagus? saya kedengaran di situ, di Zoom. Oh, di- waduh, berarti satu arah, satu arah kok. Iya, mungkin coba, tapi ibu sudah tidak bu, yang lain ini bagus semua ini. Ibu sudah coba keluar dulu dari Zoom, coba keluar dulu dari Zoom bu. Iya, keluar dari Zoom coba. Iya ya, iya ya, boleh boleh ya. Iya ya.
Ya, Bapak Ibu peserta kelompok 3, ada informasi dari Ibu Stince. Ya. Ibu Stince pindah lokasi nih, pindah lokasi. Jadi untuk Bapak Ibu bisa apa, tetap di Zoom ini, tapi bisa silakan kalau misalnya ada aktivitas lain silakan saja dulu. Kalau misalnya ada urusan lain, nanti saya kabari lagi kalau sudah masuk ya. Jadi mungkin 15 menit begitu mungkin sudah aktif kembali Bu Stince, lagi pindah lokasi. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dipersilakan kalau ada yang ada urusan lain.
Ibu Stince, sudah kedengaran suara saya, Bu? Halo Pak Irwin, Ya, saya sudah beralih ke kantor. in the home. Mudah-mudahan Ya, sudah lebih baik. Sudah bagus kedengaran suaraku, teman-teman. Mohon maaf ya. sudah Ibu. Oke, ini namanya teknologi yang bikin stres. Ya, syukur ya teman-teman ya masih bisa dalam Mohon izin, Bu. ya, Stince, jadi kita tambah waktunya setengah jam ya, ya? tambah setengah jam. Dari Teman-temannya jam kita sekarang ya? tambah ya. Jadi setengah 10 ya teman-teman. Mohon maaf ya ada gangguan teknis sedikit supaya tuntas urusan kita. Ya, baik. Oke. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Iwin. Sip. Mudah-mudahan sudah lebih bagus suara Ibu. Bagus Bu kedengaran. Ya, oke, Ibu lanjut ya. Tadi Ibu tanya, Ibu minta pendapatmu tentang deklarasi Juanda. Mengapa Juanda membuat deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957? Ada yang bisa komentar? Ada yang bisa mengomentari ini kaitan dengan wawasan kebangsaan? Mengapa dia membuat deklarasi itu? Kita tahu bersama bahwa Juanda adalah Perdana Menteri yang visioner. Beliau sangat visioner, sehingga beliau sudah memikirkan apa yang akan terjadi ke depan kalau dia tidak membuat deklarasi. Silahkan. Coba Ibu ingin komentar mana ini? Halo teman-teman, siapa? Raise hand boleh. Tidak usah ragu-ragu ya. Tidak usah ragu-ragu meraise hand. Silahkan, boleh raise hand. Iya, Siapa? saya Ibu. Silahkan. Tentang deklarasi Juanda. Silahkan komentarnya. Iya, menurut saya kenapa deklarasi Juanda dibuat oleh Juanda, yaitu untuk mengamankan wilayah kedaulatan NKRI, terutama teritorial NKRI di wilayah laut. Oke, benar. Kalau laut tidak dikuasai oleh Indonesia, apa akibatnya? Siapa ingin komentar? Kalau laut tidak dikuasai oleh Indonesia, berarti bangsa asing dengan mudah masuk untuk mengambil sumber daya alam Indonesia. Makanya perlu adanya kedaulatan di wilayah laut Indonesia. Oke, luar biasa ya. Jadi memang demikian. Kalau laut bebas, otomatis bangsa lain bisa mondar-mandir di laut kita, ya, bisa mengambil sumber daya alamnya tanpa ada batasan-batasan tertentu yang ditetapkan. Sehingga Juanda sebagai Perdana Menteri, ya, dia sudah memikirkan hal itu. Kalau saya tidak membuat deklarasi yang mengumandangkan kepada dunia bahwa ini loh, ya, kami negara kepulauan. Kami negara kepulauan, sehingga laut yang ada di sekitar kita pun, di sekitar pulau-pulau kami pun, itu ada di dalam kekuasaan kami. Kalau tidak negara asing, dan kita akan susah, ya, kita akan susah memantaunya dan menjaganya. Sedangkan saat ini saja kita tahu bersama bahwa lalu pada zaman Menteri Susi ya, yang mencuri ikan kapal di apa? Beraninya dia kapal ditenggelamkan. Siapa takut? Jadi, nah sekarang kalau Pak Juanda tidak mendeklarasikan kepada dunia bahwa ini loh kami negara kepulauan, ya, sehingga kami juga menguasai wilayah lautnya, ada aturan-aturan milnya. Oke, terima kasih. Jadi itu salah satu ya, salah satu hal penting yang harus kita pahami, bagaimana sebagai pemimpin kita harus mampu melihat ke depan. Bukan hanya melihat saat ini kondisi di puskesmas, misalnya puskesmas Tambarana begini, kita harus mampu memikirkan ke depan. Apakah ke depan bagaimana puskesmas Tambarana ini bisa menjadi tempat ya puskesmas lain belajar mendapat akreditas A. Sekarang akreditasinya apa? Puskesmas Tambarana, Dr. Agus?
Utama, Tahu? Ya, utama. utama. Wah, luar biasa memang. Makanya karena waktu tahun 2019 saja dia sudah utama kalau tidak salah ya, karena waktu itu Ibu mengajar di Poso. Nah, dia bisa menjadi rujukan tempat puskesmas lain melakukan studi banding. Ibu pernah melakukan studi banding di puskesmas di Batam, ya. Dia mendapat akreditas A. Kenapa? Karena luar biasa. Bahwa tidak perlu antri panjang-panjang lama-lama, karena sudah masing-masing pasien yang datang langsung menekan tombol-tombol, klak, 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 langsung nomornya masuk ke bagian rekam medis. Rekam medis langsung meluncurkan rekam medisnya ke poli yang dituju. Tidak ada lagi yang mengantar, dia tinggal kasih luncur, dia berjalan sendiri. Jadi Ibu bilang luar biasa, ya. Baik, kita harus mampu melihat ke depan bagaimana wawasan kebangsaan itu sudah harus tertanam dari saat ini. Kita lihat juga, nah, ya, kita lihat bagaimana negara itu ada, ya, karena ada rakyat, ya, dan diakui oleh negara lain. Jadi sehingga banyak hal yang perlu kita pahami. Tujuan nasional kita ada di pembukaan. Nah, Ibu balik lagi ke depan. Ibu balik lagi ke depan ya. Karena tadi belum ada yang berkomentar. Ibu ingin komentar apa yang Anda pahami tentang konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan. Ada yang ingin berkomentar? Apa yang Bapak Ibu pahami? Silakan. Tidak perlu benar semua 100 ya. Benar sedikit juga boleh. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Iya. Silakan. Nah, Ibu. Ya, silakan. Kalau menurut saya konsensus berbangsa dan bernegara ini merupakan 4 pilar. 4 pilar. Oke, 4 pilar. Silakan. Yang lain boleh menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Dia merupakan 4 pilar, ya. Yang kita tahu bersama tadi ada apa saja 4 pilar itu, teman-teman? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi 4 pilar ini merupakan satu kesatuan yang harus kita pahami bersama dan juga kita lakukan apa yang ada di dalam asas-asasnya. Ya, baik. Kalau demikian sudah bisa dong dijawab ini ya. Ibu naik ke atas ya caranya ya. Jadi apa yang telah Anda pahami, apa yang Bapak Ibu pahami tentang wawasan kebangsaan atau nilai-nilai bela negara? Silakan, siapa yang berkomentar? Kenapa Ibu mulai dari bawah supaya kita bisa kadang-kadang memang mesti dipancing dulu supaya panas. Sama seperti Bapak Ibu karena Ibu berhadapan dengan generasi milenial yang cerdas-cerdas sebenarnya, cuma perlu istilahnya kata orang kalau mesin mau laju dikasih panas dulu bagus-bagus. Nah, sekarang sudah mulai panas. Apa yang Bapak Ibu adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan atau tentang nilai-nilai bela negara? Silakan komentarnya. Iya, izin Ibu. Iya, Kalau silakan. ya, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di dalamnya juga termasuk nilai-nilai cinta tanah air. Demikian, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan, tidak usah ragu-ragu. Ibu ingin mendengar pendapat kalian yang sudah dipahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Silakan. Mana lagi yang mau berkomentar? Di sini, Bu. Ya, silakan.
Ya, wawasan kebangsaan itu menurut saya bagaimana kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan landasan 4 pilar kebangsaan itu. Ya. Dan juga kita mengetahui bagaimana sejarah pergerakan Indonesia dari Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1906 sampai pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di mana di situ kita lihat bagaimana munculnya sikap nasionalisme pemuda maupun pemudi bangsa Indonesia pada saat itu. Sejarah awal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Kalau ada koreksi, boleh dikoreksi ya teman-teman ya. Supaya kita bisa memahaminya. Tadi bukan 2006 ya, tapi 2008 ya. Ibu sedikit, bukan 2008, 1908. 1908 Ya, oke. pergerakan nasional. Iya, ya, oke. Ibu cuma sedikit mengoreksi supaya kita. Jadi demikian memang kita memahami bagaimana wawasan kebangsaan ini. Kita memahami bagaimana berdirinya bangsa kita dengan perjuangan yang begitu luar biasa oleh para pahlawan kita, ya. Dari pergerakan berdirinya Budi Utomo ya sampai kemerdekaan ya. Walaupun sudah merdeka masih juga ingin direbut karena apa? Karena kita tahu bersama, Ibu ingin memperlihatkan dulu isu-isu strategis yang sangat menarik minat bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Mari Ibu perlihatkan. Ya, ini isu-isu yang bisa kita lihat bahwa di Indonesia itu posisinya sangat strategis. Kita ada di antara dua benua ya, yang sangat strategis posisi kita. Dan yang lebih penting lagi, kenapa mereka sangat-sangat tertarik datang ke kita? Karena kekayaan alam hayati yang sangat luar biasa. Ya, walaupun kapal mau ditenggelamkan oleh waktu itu Menteri Ibu Susi, tetap mereka nekat ya. Karena di sana ikan tunanya luar biasa. Kebetulan Ibu pernah di perikanan 3 tahun ya, jadi Ibu memahami itu dengan ini ya. Jadi sangat luar biasa potensi yang ada. Begitu juga potensi alam lainnya. Kelapa sawit di mana-mana luar biasa ya. Kita lihat semuanya ya. Komoditas karet ini merupakan karet terluas di dunia ya. Sehingga ini semua yang membuat bangsa lain ingin ya menguasai wilayah Indonesia. Kita tahu Belanda begitu lama menjajah kita ya. Dari Portugis, Belanda, Jepang ya, semuanya ingin menguasai kekayaan alam kita yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat di sini ya bagaimana saat ini semua negara ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Sekarang bagaimana Anda? Sebagai aparatur sipil negara, apakah Anda hanya diam? Ya? Memahami ini dengan baik. Nah, ini yang kita perlu pahami bahwa kita melihat isu-isu yang ada. Isu-isu yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, yang ada di OPD kita. Ya, bagaimana kita melihat itu dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ada juga proxy war, ya, di mana perang di mana salah satu pihak menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk berperang. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi. Nah, isu kontemporer yang kita lihat. Tetapi sebelumnya Ibu ingin memperlihatkan dulu, ya, secara psikologis. Kalau dokter dia paham barangkali ini ya. Ini ibu cuma belajar juga dari ini ya, ahlinya, bahwa kepribadian kita itu ada yang quitter ya, bahwa tidak mau menghadapi tantangan dan lari dari masalah. Ibu yakin dan percaya Ibu berhadapan bukan dengan orang-orang yang demikian saat ini. Ya. Atau yang campers. Jadi berusaha menghadapi tantangan tetapi tidak mau mengatasi masalah.
Ya, Ibu yakin juga kalian bukan ada di situ, tetapi ada di climbers. Pantang menyerah, produktif dan visioner. Nyatanya kalian lolos, ya. Kalian merupakan orang-orang terpilih yang lolos dari MES atau saringan yang sangat luar biasa dari CAT. Nah, kalian memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Kalaupun belum sampai ke situ, ya, diupayakan. Jadi pantang menyerah, produktif dan visioner itu sangat penting. Baik, Ibu hanya ingin memperlihatkan sedikit karena kita lihat, ya, bahwa kita modal pribadi mengatasi perubahan ini sangat penting karena dalam perubahan lingkungan strategis itu dimulai dari individu, ya, dari individu dulu. Bagaimana kita, bagaimana diri kita. Setelah itu bagaimana lingkungan keluarga kita, bagaimana community kita, bagaimana sosial kita, dan bagaimana secara keseluruhan untuk kita menghadapi itu. Baik, teman-teman. Nah, kita lihat ke nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara ini ada tambahannya yang ke-6, ya. Jadi yang pertama itu cinta tanah air. Nanti kita lihat bagaimana dikatakan kita cinta tanah air. Kita menjaga, mencintai, dan melestarikan lingkungan hidup. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Tadi ya, bagaimana Juanda memahami itu dengan baik sehingga dia mendeklarasikan hal. Menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Ya, jadi walaupun kita di Poso bukan tanah kelahiran kita, ya, kita harus mengenal wilayah di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung. Ya, di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung. Nah, nilai yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang bagaimana dia? Ini lihat ada di yang Ibu sudah sampaikan, sudah disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman dan lain seterusnya. Kita lihat nilai yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kenapa Ibu bertanya tadi? Kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mau dileburkan, mau dibubarkan, apakah kita setuju? Ya. Jadi, makanya Ibu bertanya, apa setuju? Ternyata tidak ada yang setuju. Karena kita harus yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara kita yang luar biasa, ya. Nah, mari kita lihat menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, ya. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu yang Ibu tanyakan. Kalau Ibu membuat 1 sampai 10, kalian sudah ada di mana dalam mengimplementasikan? Nah, baik, kita lihat lagi nilai yang keempat. Ibu ingin hanya menguatkan ini, ya. Ibu hanya ingin menguatkan bahwa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang bagaimana? Ya. Apakah sebagai seorang dokter tengah malam ada yang ketuk karena mamanya sakit? Dok, tolong dok, mama saya sakit. Pura-pura tidak dengar, ya, karena masih mengantuk, ya. Atau begadang main game terlalu lama sehingga tidak bisa terbangun. Jadi padahal di dalam nilai-nilai bela negara salah satu rela berkorban untuk bangsa dan negara itu rela menolong sesama masyarakat, warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat, ya, siapapun dia atau latar belakangnya. Mari kita lihat yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang bagaimana? Yang dikatakan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, nantinya ini akan dibuat dalam rencana aksi bela negara yang akan dikerjakan bersamaan dengan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS.
Di sini memiliki kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Ya. Senantiasa menjaga kesehatannya. Ya, jadi ini senantiasa menjaga kesehatannya, tidak main game sampai pagi. Ya, kadang-kadang anak milenial itu main game sampai pagi. Ibu tahu itu ya, karena ibu punya anak milenial yang kadang-kadang nanti disuruh tidur baru tidur. Tetapi yang di sini dimaksudkan bagaimana memiliki kemampuan awal bela negara itu penting, bahwa kita memiliki senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia yang tinggi. Kalau intelijensia ibu tidak ragukan lagi ya. Karena kalian sudah lolos CAT itu tidak gampang. Artinya ini salah satu indikator bahwa kalian memiliki intelijensia yang tinggi. Tetapi mungkin saja kecerdasan emosional yang perlu dipupuk kembali, ya. Atau kecerdasan emosional dan spiritual yang perlu dibangun dengan baik sehingga bisa bagaimana kita memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, dan ada tambahan di dalam nilai-nilai dasar ini, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dalam tujuan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa komentar apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya saya sudah melakukan nilai-nilai dasar bela negara itu sebelum ikut Latsar juga. Benar tidak? Ya. Tapi itu yang Ibu katakan tadi. Bagaimana kita bisa memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang prima dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Kalau kita main game sampai pagi. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Nah, itu kadang-kadang tanpa disadari. Ya. Bagaimana nih kecerdasan emosional kita menghadapi pasien yang ya, sangat rewel, ya, sangat tidak patuh dan mau bertanya terus. Nah, bagaimana kita sebagai seorang dokter, seorang perawat ya menghadapi itu? Atau bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara di dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN di inspektorat, kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik ya. Jadi di sini bagaimana kita juga di Dinas Pertanian bisa membantu petani, peternak untuk melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kalau kesehatan jasmani dan rohani kita tidak jaga dengan baik. Baik teman-teman. Ibu lanjut. Ada yang ingin komentar? Memberi contoh salah satu nilai yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya? Ada? Sebelum kita masuk pada isu kontemporer. Bu sudah memperlihatkan tadi beberapa isu yang kadang banyak terjadi, ya. Lihat korupsi, ya. Ini teori evolusi koruptor. Korupsi ada di mana-mana. Itu menjadi isu, ya. Isu yang sangat luar biasa, yang kalau kita tidak mulai dari diri kita tadi, Ibu sudah memperlihatkan ya, bagaimana pengembangan diri kita untuk merubah harus dimulai dari individu. Nah, antrian khusus koruptor, lihat ya, di sini korupsi merupakan isu yang dapat menghancurkan pribadi kita maupun negara kita kalau tidak diatasi dengan baik. Nah, Indonesia banyak potensi dan keunggulan, tetapi tidak digunakan untuk bersatu, justru digunakan untuk saling bertentangan. Mudah-mudahan tidak demikian. Ya. Tetapi kita menggunakan potensi dan keunggulan kita untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh Indonesia bukan negara berkembang terus, ya. Kenapa kita tidak sampai pada negara maju? Nah, kita harus bijak dan bersatu. Mengapa? Ancaman ke depan semakin nyata dan perlu diantisipasi sedini mungkin. Ada yang ingin komentar sebelum kita masuk kepada
isu kontemporer, Ibu ingin memperlihatkan bagaimana teknik-teknik analisis isu. Oke? Sekarang Ibu ingin komentarmu. Apa sih yang dikatakan isu strategis itu? Mengapa sesuatu dikatakan isu? Halo, ada yang komentar? Mari komentarnya. Mengapa dia dikatakan isu? Halo, mana komentarmu teman-teman? Bisa dengar suara Ibu? Isu itu topik-topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, Ibu. Ya, topik-topik hangat yang dibicarakan di masyarakat. Oke, apa lagi? Komentar lain. Topik hangat yang dibicarakan. Atau isu di tempatmu saja kalau terlalu susah mencari di luar. Contoh isu di tempatmu. Halo? Isu topik-topik hangat yang sedang dibicarakan. Nah, dia dapat dikatakan isu apabila dia mempunyai data yang mendukung atau minimal fakta. Misalnya contoh begini. Isunya lambatnya ya, lambat sekali nih pelayanan di Puskesmas Tambarana. Ya. Akreditasinya saja yang oke, tapi pelayanannya ya misalnya lambat sekali. Saya ini pasien 2 jam menunggu belum ada dokter datang. Misalnya itu menjadi hal bahwa lambatnya pelayanan di Puskesmas Tambarana. Nah, fakta datanya apa? Ya, tiap hari pasien menunggu sampai 2-3 jam baru terlayani. Faktanya dokternya nanti jam 9 baru datang. Misalnya ini cuma contoh ya. Cuma contoh bukan kenyataan ya. Dokter Agus dengan Dokter Agung bukan, ini cuma contoh. Bahwa isu itu yang hangat dibicarakan. Dia memiliki fakta, minimal fakta. Ada faktanya. Kalau dia cuma cerita angin lalu, tidak penting. Istilahnya tidak ada fakta atau data yang mendukung, misalnya ya, stunting di PKM Lawanga sangat tinggi. Stunting pada balita. Artinya ditemukan ada 10 anak balita yang dari sekian populasinya stunting. Artinya ada datanya. Itu jadi isu. Nah, atau yang hal yang oke, ada lagi yang ingin berkomentar? Kita pahami bersama ya bahwa isu itu ada data atau ada fakta yang hangat dibicarakan dan yang menjadi masalah. Ya. Harapan dan kenyataan itu ada gap di dalamnya. Itulah masalah. Ya. Harapan, jadi kenyataannya isunya ini ya dan harapannya itu ada gap. Ada masalah. Ya. Sehingga itu dikatakan suatu isu. Ada yang ingin tanya atau ingin komentar? Baik, Ibu lanjut. Nah, bagaimana kita mau menganalisis isu? Untuk menganalisis, untuk menapis isu itu, yang mana menjadi core isu, ya, core isu-isu utama, kita bisa menggunakan APKL atau USG. Ya. Nah, kita bisa menggunakan APKL atau USG. Ini tapisan pertama untuk menapis isu sehingga untuk mendapatkan core isu. Setelah core isu kita dapat, ya, kita akan bisa mencari penyebabnya dengan fishbone. Kita pakai fishbone saja ya. Bisa juga dengan yang lain sebenarnya, tetapi untuk ini teman-teman saya sarankan menggunakan fishbone saja. Nah, jadi artinya kita memilih teknik analisis yang sesuai dan mudah diterapkan. Ibu katakan tadi bahwa bagaimana kita men-scanning isu, bahwa contohnya
termuat di media sosial atau di media massa bahwa wah, pelayanan di sini bla 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 ya, dan ada datanya. Ternyata data balita stunting sekian ya. Jadi hal-hal itu yang dibicarakan dan hangat disampaikan oleh masyarakat. Baik. Nah, bagaimana kemampuan menetapkan isu? Jadi kita harus peduli dulu ya. Kita harus peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kasualitasnya. Jadi karena bagaimana kita menetapkan isu kan ini menjadi suatu proses pengambilan keputusan. Kita bisa memberikan saran kepada atasan, pimpinan untuk mendapatkan pemecahan ya dari masalah yang dihadapi. Atau ada hal-hal alternatif yang dapat kita sampaikan. Nah, karena kita mampu berpikir konseptual, artinya kita mengaitkan dengan substansi yang kita dapatkan pada latsar ini, kita mampu mengidentifikasikan, ya, mampu melihat dampaknya, mampu melihat bagaimana solusi dari manfaat yang kita akan berikan, dan kita bisa menerapkannya dalam suatu kebijakan menjadi suatu kegiatan dengan tahapan-tahapan kegiatannya. Baik teman-teman, kita melihat dulu tadi kita bisa menggunakan menapis isu pakai APKL atau USG. Pilih salah satu. Kalau mau pakai keduanya boleh juga, ya. Nah, apa itu APKL? Aktual, artinya dia benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat seperti kata Meike tadi. Dia problematik, P-nya. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Misalnya lambatnya pelayanan, ya, atau tingginya angka stunting, atau banyaknya ibu melahirkan atau banyaknya ibu meninggal karena melahirkan atau bayi meninggal, yang bayi baru lahir yang meninggal. Nah, kehalayakan isu yang diangkat itu atau isu itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau pelayanan puskesmas lambat, artinya pasien-pasien juga tidak terlayani dengan baik. Harus menunggu lama-lama. Layak apa? Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, kalau USG yang bagaimana? Ini contohnya ya, kita lihat USG dulu. Urgensinya. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis atau ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth-nya bagaimana? Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, misalnya kalau kita mau gunakan dua-dua, dari APKL kita mendapatkan ada 3 nilai yang sama. Kita bingung mana yang akan kita angkat menjadi, ini di slide Ibu ya, ada 19, 19, 19. Mana yang penting yang harus kita ini. Kita boleh tambah ikut lagi dengan menggunakan USG. Tapi kalau kita mau langsung USG saja boleh juga ya. Dari isu-isu yang ada ini kita tidak perlu, kita tidak pakai APKL, kita langsung pakai USG bisa saja. Mana yang paling kita kuasai dan mudah kita gunakan, itu yang kita gunakan. Ini contoh ya, isu kontemporer yang secara mendunia tentang korupsi, ya, COVID-19, proxy war, dan narkoba. Nah, ini contohnya ya. Kita akan mendapat nilai tertinggi dan itu nilainya harus kita buat dari 1 sampai 5. Nah, bagaimana kita menetapkan? Jadi kalau USG sangat tidak urgen sampai sangat urgen. Itu nilainya yang pertama dan sampai yang kelima. Nah, begitu juga dengan APKL ya. Dia bisa sangat tidak aktual
Sangat tidak aktual sampai sangat aktual. Ya. Sangat tidak problematik sampai sangat problematik. Artinya dari sangat kecil sampai sangat besar. Range-nya 1 sampai 5. Baik, teman-teman, sebelum Ibu masuk kepada ini, ada yang ingin bertanya tentang APKL dan Fishbone USG ini? Silakan ditanyakan. Jadi tugas yang kalian akan angkat adalah tugas di unit kerja masing-masing. Tugas dan fungsimu, tupoksimu. Oke, kita akan melihat dulu tugas-tugas ya sebelum kita habis waktu. Jadi sebelum masuk ke Fishbone, Bu akan memperlihatkan tugas-tugas tugas kelompok dan tugas individu yang harus kalian lakukan. Setelah itu kita akan membahas tentang Fishbone. Tugas pertama, tugas kelompok, itu belanja kasus, mencari dari media elektronik, tantangan dan potensi sumber daya alam Indonesia ditinjau dari wawasan kebangsaan secara nasional. Ya, bisa juga yang ada di tempatmu, boleh, tidak ada masalah. Ya, deskripsi singkatnya bagaimana hambatan penyebab permasalahan dan strategi penyelesaian masalah. Nah, tugas kelompok yang kedua yang Ibu cantumkan ini tantangan kearifan lokal hadapi zaman. Cari juga belanja kasus media elektronik, identifikasi masalah, berikan solusinya, solusi dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Nah, kalau tugas individu yang tugas hari ini, jadi tugas hari ini adalah tugas kelompok ini dengan tugas individu ini, mind map. Buat ringkasan materi agenda 1 dalam bentuk mind map. Setelah itu, kalau learning journal ini tugas individu di hari yang ketiga. Setelah pertemuan kita, di hari ketiga ada 6 JP asinkronus, itu membuat learning journal. Nah, tugas individu di hari kedua, ya, tugas individu di hari kedua ini, mengangkat 3 isu pada instansi saudara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pada instansi tersebut, kemudian lakukan analisis isu menggunakan alat analisis untuk menemukan core isu, APKL atau USG. Setelah isu analisis penyebab menggunakan dari core isu dengan menggunakan fishbone diagram, dan setelah dapat penyebab-penyebabnya kita akan melihat gagasan kreatif sebagai alternatif pemecahan dari masing-masing penyebab. Ini merupakan tugas individu di hari kedua, dan tugas kelompok di hari kedua ini tantangan kearifan lokal hadapi zaman. Nama-nama kelompoknya sudah, dan learning journal adalah tugas individu di hari yang ketiga. Baik teman-teman, Ibu akan menjelaskan tentang cara membuat fishbone. Nah, ini akan dipakai terus ya, akan dipakai terus dalam rancangan aktualisasi. Cara membuat analisis sebab akibat dengan menggunakan fishbone. Fishbone saja yang kita gunakan ya. Setelah kita mendapat core isu ya. Core isu. Artinya isu utama yang mendapat nilai tertinggi dari tapisan yang kita gunakan, apakah APKL atau USG. Itu kita letakkan di kepala ikan menjadi akibat ya. Bisa kita taruh di sini ya. Nah, sekarang di penyebab, kita melihat penyebab-penyebab itu, kita lihat ya dari kategori-kategori yang kita bisa gunakan, 6M, 8P atau 5S. Dan biasanya untuk latsar itu 5S ya, 5S yang digunakan, atau bisa juga 6M ya. Jadi kita bisa melihat dari lingkungannya bagaimana, sehingga misalnya tingginya angka stunting di PKM Lawanga, gitu ya, tingginya angka stunting di PKM Lawanga. Kita lihat dari lingkungannya, misalnya lingkungannya apa ya, bagaimana lingkungan yang tidak terbinanya ya tidak ada, atau misalnya di lingkungannya itu tidak memperhatikan kesehatan ibu hamil. Nah, atau di PKM-nya bagaimana? Keterampilan perawat yang masih kurang dalam memberikan
penyuluhan ya. Nah, kita melihat ini dari kategori yang kita pakai. Misalnya kita pakai 6M. Apa metodenya bagaimana? Ya, teknologinya bagaimana, materialnya bagaimana, ya, manpower-nya bagaimana, tenaga kerja ya di sini. Kita lihat dari setelah itu kita masukkan di sini. Ya, penyebab yang tadi digunakan itu, yang tadi di sini ya, kita pakai kategorinya, kita cantumkan di tulang besar. Tulang besar ini kita cantumkan berapa yang kita akan pakai. Jadi sebaiknya dia jangan kurang dari 4. Karena kurang dari 4 nanti ikannya tidak berenang. Fish itu kan ikan. Nah, ekor itu adalah unit kerjamu. Dan lihat panahnya. Panahnya itu mengarah ke tulang tengah. Artinya dari unit kerjamu di ekor ini yang mengakibatkan tingginya angka stunting di wilayah kerja PKM Lawanga. Apa dilihat dari sistemnya, dilihat dari lingkungan, dari skill, dari supplier, apa yang menjadi penyebab-penyebab? Itu mengarah ke panah tulang tengah. Nah, setelah itu untuk menentukan itu kita brainstorming ya. Kita boleh mengira-ngira, tetapi kita boleh berdiskusi dengan teman kerja kita, dengan pimpinan kita, dengan mentor ya, dengan misalnya siapa yang bertanggung jawab dalam bidang itu, kita melakukan tukar pikiran. Untuk kita dapatkan dia, misalnya ini ya, contoh ini bahaya radikalisasi. Ya, pendidikan agama tidak tuntas. Ya, kenapa tidak tuntas? Insentif petugas tidak cukup. Ini salah satunya ya, contohnya. Nah, kalau sudah kita dapatkan, ya, kita bisa akan membuat ini contohnya seperti ini. Ini contohnya, ya, contoh-contoh Fishbone. Ini ya, ini contoh-contoh yang Ibu ini lihat ya, bagaimana dia. Ini salah ya. Ini panahnya harus terbalik, panahnya yang ini, contoh yang ini ya. Nah, setelah kita dapat tulang-tulang ikannya yang menjadi penyebab, kita masukkan di dalam alternatif pemecahan masalah, kita bikin kotak. Di sini penyebab masalah kita ambil dari tulang-tulangnya ini. Apa ya? Kebiasaan masyarakat BABS sembarangan. Ya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kita taruh di sebelah sini semua apa yang ada di tulang-tulang ikan itu. Setelah itu kita buat pemecahan masalahnya, bagaimana caranya kita buat. Kalau kurangnya pengetahuan Ibu mengenai manajemen nyeri persalinan, apa yang kita bisa buat? Memberikan edukasi kepada Ibu dan keluarga mengenai manajemen nyeri persalinan. Oke? Sampai di sini tugas kita, teman-teman. Tidak banyak-banyak, tetapi sebaiknya dikonsultasikan dengan mentor supaya apa yang kalian kerjakan di analisis isu ini sudah bisa dipakai terus. Karena waktu berlalu akan menyita waktu kalau hanya ambil isu sembarangan. Sebaiknya dikonsultasikan dengan mentor karena kalian ada di dekat mereka kan. Bisa sebentar sore jalan-jalan, tanya-tanya ya ke teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan? No? Gimana? Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Dengan tugas-tugas sudah jelas semuanya? Halo? Mana? Iya, Sudah? izin Ibu Iya, untuk silakan. tugas-tugasnya itu apakah nanti kita akan buka langsung di Kolabjar? Ada semua di situ Ibu atau? Ada. Oh Jadi iya, oke. ada semua di Kolabjar. Oh ya, Ibu ingatkan. Pertama tentang kehadiran. Ya. Jadi kehadiran kalian itu di Kolabjar akan, kalau lambat 1 menit, berapa detik saja itu sudah langsung tanda merah, silang merah. Nah, itu akan menjadi penilaian. Kami media suara dan juga evaluator akan menilai itu kalau sudah tanda merah. Tentu saja yang akan mendapat nilai baik kalau tanda merahnya kurang atau tidak ada. Ya, jadi cepat-cepat buka laptop kalau hari belajar. Ya, jangan tunda-tunda dan masuklah cepat-cepat.
ya, supaya kehadiran dan absen dia, daftar hadir harus segera dicentang. Nah, setelah itu dikolapcar untuk tugas-tugas. Biasanya tugas-tugas itu sampai dengan jam 23.59 pada hari tersebut. Misalnya hari ini. Karena setelah 2 JP ada 8 JP lagi yang harus kalian lakukan asinkronus. Sehingga kami Widyaswara memberi tugas untuk mengisi yang 8 JP tersebut. Sehingga ada tugas kelompok dan tugas individu. Nah, jangan lupa menyampaikan tugas itu juga tepat pada waktunya. Misalnya yang hari ini paling lambat jam 23.59. Yang besok juga demikian. Jam 23.59 paling lama. Ya. Yang hari ketiga juga demikian. Karena walaupun ada pembelajaran tetapi hanya 3 JP dan ada 6 JP yang asinkronus juga dimasukkan. Ya, paling lama juga jam 23.59. Itu sebagai informasi. Oke. Sudah ada koordinator kelompok atau ketua kelompok ini? Nanti diatur oleh Pak Irwin ya. Ada lagi yang ingin bertanya tentang bagaimana membuat analisis dari core issue dengan penyebab-penyebab. Jadi yang perlu diperhatikan begini teman-teman. Contoh ya, mengapa akibat ini terjadi karena ada penyebab. Penyebab itu kita lihat dari beberapa indikator tulang-tulang ikan yang kita gunakan. Biasanya ada yang menaruhkan akibat. Akibat sebenarnya ini adalah penyebabnya. Sehingga kita akan kesulitan mencari penyebabnya. Kalau penyebab kita taruh di kepala. Sehingga di penyebab kita ulang lagi dia. Misalnya rendahnya tingkat pendidikan pasien kita taruh di akibat. Karena kita menganggap bahwa mereka tidak paham, tidak datang kontrol-kontrol misalnya yang penyakit menular TB, tidak mau datang menular karena rendahnya pemahaman, pengetahuan. Kita taruh di kepala ikan. Akibatnya kita cari penyebabnya susah. Padahal itu adalah penyebab. Yang jadi akibatnya adalah tingginya kasus TB di PKM Lawanga. Ya, itu yang dibicarakan, itu isu. Nah, penyebabnya apa? Salah satunya lingkungan yang tidak mendukung, misalnya surroundingnya, bahwa keluarga tidak mendukung, bahwa pasien yang harus minum obat 6 bulan itu harus terkontrol dengan baik. Dan kontrolnya ke puskesmas juga harus rutin, sebagaimana yang disarankan oleh dokter. Ingat ya, itu salah satu hal-hal yang biasanya banyak terjadi. Pak Iwin, bagaimana waktu kita? Saya lihat Pak Iwin sudah muncul. Sudah habis? Iya, iya Pak. Jam 9.30 sekarang, Pak. Ya. Oke, dan tadi juga tugas-tugas materi sudah selesai Ibu berikan ya. Dan mohon maaf teman-teman ya ada gangguan teknis tadi, tapi kita sudah menambah waktu 30 menit. Baik, karena Ibu sudah bertanya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya tadi ada yang ingin komentar? Tidak ada ya. Jadi Ibu rasa Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah memahami ini dengan baik dan tadi juga Ibu sudah memberikan beberapa trik ya bagaimana cara memasukkan tugas di Kolabjar. Lihat semuanya ada di Kolabjar, ada pembagian tugas kelompok juga ada. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Dan kasih. selamat pagi. Terima Terima kasih. kasih juga Pak Iwin sudah mendampingi kita. Terima kasih Gus Tinja atas pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta, kita telah melewati hari pertama, pembelajaran agenda pertama di hari pertama. Selanjutnya seperti penyampaian Ibu Tinja tadi tentang masalah tugas-tugas yang terkait dengan penginputan termasuk absen di Kolabjar, harap diperhatikan dengan baik, dengan seksama, agar tidak ada yang terlewatkan dan disetor sesuai tepat dengan pada waktunya. Koordinator kelompok Pak Iwin juga perlu di. Iya, betul. Selanjutnya kita akan pilih ketua kelompok dulu sebelum sebentar ketua angkatannya di grup besar.
Atau mau kenalan dulu barangkali? Sudah tadi, Sudah, Pak. sudah. Oh iya, baik. Sudah. Oke, silakan dari Di 11 orang ya. chat mungkin, ya di chat dimasukkan siapa yang menjadi, kalau yang kelompok yang angkatan lalu Ibu minta masuk di chat, siapa yang ditunjuk menjadi ketua kelompok tulis di chat. Nanti Oke, suara ya. terbanyak itu yang diambil. Suara terbanyak. Oke, baik. Silakan. Siapa yang bisa yang ditunjuk jadi ketua? Silakan. Tulis di chat. Via chat ya. Ya, via chat. Dan ketua kelompok ini akan menghubungi Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya? Oke. Silahkan. Nanti Pak Irwin yang akan merekap siapa suara terbanyak. Oke, silakan Pak Iwin. Sudah. Kayaknya sudah ya. Sorry, suaranya tidak keluar. Ya, Pak Iya. Arianto ya yang ditunjuk jadi Iya. Oke, kita beri aplaus dulu Pak Haryanto. Baik, selanjutnya nanti tolong Pak Arianto bisa mengkoordinir teman-temannya, bikin grup kelompok, kemudian mungkin bisa silakan ini ya, dikomunikasikan kembali apa-apa yang diperlukan untuk jalannya aktivitas kelompok seperti tugas penugasan dan lain-lainnya. Baik, Bu Stince, mungkin kita akhiri dulu. Oke, berdoa dulu Pak untuk Ya, baik. mengakhiri. Untuk yang pertama silakan Pak Ketua Kelompok untuk memimpin pembacaan doa. Dipersilakan Pak. Iya, terima kasih. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih, Bu. Sampai jumpa. Ibu mohon lift ya. Terima kasih, Bu Stince. Terima kasih Pak Iwin. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Untuk teman-teman di kelompok 3, setelah pembelajaran tolong kembali ke room besar dulu. Kita mau pemilihan ketua angkatan ya. Oke, baik. Terima kasih.